Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo The Jovi People, hari ini kita akan membahas tentang kerusakan alam akibat tangan manusia bersama Bapak Kepala SMK Negeri 1 Bojong Picung, Bapak Undang Iman Satosa, STP MMPD. Yuk langsung aja kita tonton pembahasannya di Jovi Happy. Baik, tentunya dalam Islam manusia disebut sebagai khalifah ya di muka bumi ini, sebagai wakil Allah. Artinya kita bukan pemilik bumi, tetapi sebagai penjaga atau pemelihara ya. Maka merusak alam sama dengan mengkhianati amanah. Nah, di lingkungan kita sering terjadi banjir kecil ya di sekitar sekolah atau kampung hanya karena selokan dipenuhi sampah plastik. Ini bukan masalah teknis, tapi ini masalah adab. Tentunya di sekolah atau di pesantren juga harus menanamkan bahwa menjaga kebersihan halaman, tidak membuang sampah sembarangan, ya, dan merawat pohon adalah bagian dari ibadah. Jadi menurut saya, ya, hal yang paling mengkhawatirkan tentunya hubungannya dengan kerusakan lingkungan, yaitu rusaknya sumber air. Karena memang air merupakan sumber kehidupan, nah ini harus dijaga kebersihannya. Dan memang dengan terjadinya beberapa kejadian tadi ya di daerah air sungai mulai keruh, kemudian berbau limbah ya, baik limbah rumah tangga atau limbah industri ya, itu juga akan mencemari sumber air. Jadi mata air di pegunungan berkurang karena ya pohon ditebang. Jika air rusak maka pertanian rusak, kesehatan rusak, bahkan ibadah pun terganggu. Jadi air itu alat bersuci, kalau air tercemar tentunya kehidupan manusia ikut tercemar. Itu mungkin ya, tentunya sangat besar karena sekolah ya atau pesantren itu tidak hanya mencetak ya orang yang pintar secara akademik gitu ya, tapi tentunya juga kita mencari atau mendidik ya supaya siswa itu menjadi anak yang lebih beradab, berakhlak gitu ya. Ya, contoh nyata hubungan dengan lingkungan untuk di sekolah misalkan siswa membawa botol minum sendiri gitu kan, tidak membakar sampah di sekolah, ada program Jumat bersih, menanam dan merawat tanaman sekolah. Jika anak sejak kecil terbiasa menjaga lingkungan, tentunya maka saat dewasa ia tidak akan merusak alam, insya Allah. Mungkin itu. Kerusakan alam akibat manusia tentunya kalau lihat ya, kita lihat lingkungan kita ini banyak sekali ya. Jadi, contohnya saja misalkan adanya penebangan pohon itu secara liar menyebabkan longsor ya. Kemudian sampah juga itu bisa menyumbat ya aliran sehingga menyebabkan banjir. Kemudian juga tentunya limbah-limbah ya di rumah tangga dan industri itu bisa menyebabkan sungai tercemar ya, sehingga menjadi berbahaya bagi manusia atau makhluk Allah yang lainnya. Faktor utama kenapa manusia dikatakan sebagai penyebab utama ya terhadap rusaknya lingkungan ya, tentunya sebagai manusia yang punya sifat tamak gitu atau hilangnya rasa cukup ya, berlebihan, itu bisa menjadikan faktor utama manusia sebagai penyebab kerusakan alam ini. Ya, manusia mah orang ingin keuntungan cepat gitu ya, tapi tidak memikirkan dampaknya. Contohnya menebang pohon tanpa menanam kembali gitu kan, membuang sampah karena malas, praktis gitu ya, membuang sampah di mana saja, memakai plastik sekali pakai berlebihan gitu kan. Ini bukan kurang ilmu tapi kekurangan iman atau akhlak gitu ya.
Baik khususnya untuk di sekolah, tentunya langkah-langkah konkret yang bisa dilaksanakan oleh siswa atau oleh guru ya. Misalkan tadi berhemat penggunaan air, ya, air wudhu gitu, membawa kotak makan dan botol minum ya untuk mendukung kegiatan MBG ya gitu ya. Dan setiap hari kita menghasilkan sampah dan sisa makanan sehingga dibiasakan siswa atau guru bisa membawa wadah makanan botol minum sendiri. Dan tentunya bisa diajarkan ya memilah sampah, ada program tentunya memilah sampah organik, anorganik ya, sampah kaca, kertas, misalnya logam dan sebagainya. Kemudian contoh lainnya langkah nyatanya bisa menanam atau sodako pohon ya, tanaman di sekolah atau di rumah. Menurut saya peran pelajar terkait tadi ya untuk mendukung aksi memelihara lingkungan itu ya diantaranya harus menjadi teladan gitu ya untuk siapapun terkait kebiasaan atau karakter bersih gitu ya. Kemudian juga mereka harus menjadi generasi yang kalau datang membawa manfaat bukan kerusakan. Itu perannya, contoh ikut kerja bakti di lingkungan masyarakat, di masjid ya, membersihkan sungai, mengingatkan teman dengan baik, mengajak masyarakat atau saudara kita menjaga kebersihan setiap hari tentunya, setiap saat, dan itulah dakwah dengan perbuatan. Itu mungkin perannya pelajar menjadi dai lah gitu dengan perbuatan untuk menjaga lingkungan. Tentunya sangat penting, tetapi memang ini harus terintegrasi ya, jadi bukan mata pelajaran khusus ada tentang ekologi ya, tapi memang harus terintegrasi ke semua mata pelajaran ya, artinya siswa juga didorong oleh guru gitu ya, dikawal, dibimbing oleh guru selama belajar itu harus memberikan dampak terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Jadi kalau menjaga alam tidak hanya pembelajaran IPA gitu kan, tetapi bagian dari akhlak dan tauhid. Jadi anak harus paham bahwa alam adalah ciptaan Allah yang harus dihormati. Nah tentunya saya sangat setuju ya, sangat mendukung bahwa pendidikan ekologi ini harus terintegrasi ke semua mata pelajaran di khususnya di SMA 1 Bujung Picu. Seperti itu. Baik, saya tentunya sangat memimpikan ya atau berharap Indonesia khususnya Jawa Barat menjadi negeri atau wilayah yang bersih, hijau gitu ya, indah gitu kan, dicintai tentunya oleh masyarakatnya juga oleh negara lain dengan kebersihannya ya, dengan keindahan alamnya, sungai jernih, udara sehat, sekolah bebas sampah, masyarakat sadar menjaga alam adalah ibadah gitu kan. Jadi jika manusia memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki alam untuk manusia. Jadi ke depan saya ingin negara ini gitu ya, khususnya Jawa Barat itu menjadi daerah wilayah negara yang sangat mencintai Allah karena manusianya itu bisa memuliakan sumber daya alam atau lingkungannya. Hal yang paling mengkhawatirkan menurut saya sebagai pelajar yaitu semakin banyaknya sampah di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Contohnya seperti di lingkungan rumah saya, sering terjadi penyumbatan sampah di selokan karena masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan. Maka dari itu, kita sebagai pelajar harusnya lebih peduli terhadap lingkungan karena kondisi yang mengkhawatirkan ini perlu langkah nyata dari pelajar IPA. Contoh kerusakan alam akibat ulah manusia itu sangat banyak ya teman-teman. Contohnya seperti banjir yang disebabkan oleh pembuangan sampah sembarangan, longsor yang disebabkan oleh penebangan liar. Jadi kita sebagai siswa ini harus menjadi penggerak untuk mencegah kerusakan alam akibat ulah tangan manusia. Harapan saya dengan adanya program sekolah tentang kebersihan, saya dan teman-teman lebih peduli tentang kebersihan
kebersihan sekolah, sehingga lingkungan sekolah lebih bersih, lebih hijau, lebih nyaman, dan membuat kita fokus dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah.